Negara NIM 1913-20-1063, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Prodeko Bukit Tinggi. Tahukah kamu, angka kematian ibu saat persalinan di Indonesia tergolong tinggi loh. Indonesia menduduki nomor 3 tertinggi kawasan Asia Tenggara. Angka kematian ibu di Indonesia 20-30 kali lipat lebih tinggi dibanding Malaysia dan Singapura. Jumlah angka kematian ibu. Hingga tahun 2019, angka kematian ibu di Indonesia masih tetap tinggi di 305 per 1000 kelahiran. Dari total kematian yang dilaporkan hanya 4.999, berarti ada 9.641 yang tidak dilaporkan ke pusat. Dari data tersebut ada 83.447 kematian di desa maupun kelurahan. Sementara di puskesmas ada 9.825 kematian, 2.868 kematian ibu di rumah sakit. Dari laporan yang diterima pusat bisa dijabarkan tempat kematian ibu terjadi. Di rumah sakit 77%, di rumah 55,6%, di perjalanan ke fasilitas pelayanan kesehatan 4,1%, di fasilitas kesehatan lainnya 2,5%, dan kematian ibu di tempat lainnya sebanyak 0,8%. Kenapa hal itu bisa terjadi? Penyebab masalah angka kematian ibu. Yang pertama, pendarahan postpartum setelah melahirkan. Pendarahan postpartum merupakan pendarahan secara berlebihan setelah melahirkan yang menyebabkan ibu kehilangan banyak darah. Jika mengalami pendarahan postpartum namun tidak mendapat penanganan yang tepat atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan penanganan, maka bisa menyebabkan kematian karena terlalu banyak kehilangan darah, dan pendarahan postpartum menjadi penyebab terbesar kematian ibu. Yang kedua, pendarahan pada abortus. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Yang keempat, infeksi saat nifas. Yang kelima, penghentian kehamilan. Faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu. Yang pertama, faktor reproduksi. Usia terlalu muda, kecil dari 20 tahun, atau usia terlalu tua, besar dari 35 tahun dapat memicu kematian pada ibu. Yang kedua, varietas atau jumlah kehamilan. Jika memiliki jumlah kehamilan yang sering, juga dapat memicu kematian pada ibu. Yang ketiga, kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan si ibu lebih cenderung melakukan tindakan aborsi. Aborsi ini lebih besar berpotensi untuk menghilangkan nyawa bagi ibu. Yang kedua, faktor pelayanan kesehatan. Yang pertama, masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan. Yang kedua, asuhan medik yang kurang baik. Yang ketiga, masih sering pertolongan persalinan dilakukan di rumah oleh dukun bayi. Yang keempat, rendahnya pengetahuan ibu tentang bahaya kehamilan risiko tinggi. Yang kelima, ketidakmampuan sebagian ibu hamil untuk membayar biaya transport dan perawatan. Angka kematian ibu. Yang pertama, melakukan program KB. Yang kedua, pemeriksaan kehamilan dan pelayanan rujukan. Yang ketiga, pelayanan gawat darurat. Yang keempat, perbaikan jaringan pelayanan kesehatan. Yang kelima, hindari 4P. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu dekat. Langkah